Selamat pagi adik-adik mahasiswa di dalam kelas mata kuliah kewirausahaan. Jadi melalui video ini Bapak sampaikan bahwa untuk kelas kewirausahaan pertemuan pertama tidak dapat dilangsungkan secara tatap muka dikarenakan bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi. Jadi kelas pada pertemuan pertama ini akan Bapak isi dengan menggunakan metode daring asinkron. Sesuai surat edaran dekan, bahwasannya pembelajaran jarak jauh itu dapat dilakukan baik melalui metode daring sinkron maupun metode daring asinkron. Cuma yang membedakan di sini adalah metode daring asinkron menggunakan bantuan LMS atau Learning Management System, yang nantinya akan Bapak gunakan LMS Google Classroom. Jadi untuk adik-adik mahasiswa Bapak harapkan yang belum fasih menggunakan Google Classroom mohon dipersiapkan dirinya untuk mempelajari LMS dari Google Classroom itu sendiri. Untuk pertemuan ini akan Bapak isi terlebih dahulu. Jadi Bapak yang akan memberikan materi presentasi di dalam LMS juga nanti akan Bapak lampirkan mengenai RPS kita, terus daftar absensi mahasiswa yang berada di kelas Bapak, dan penugasan ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak akan isi terlebih dahulu mengenai tentang materi-materi kewirausahaan, mungkin juga perkenalan dari Bapak sendiri terlebih dahulu, bagaimana penugasan yang Bapak jelaskan di awal tadi, karena di mata kuliah kewirausahaan ini adik-adik mahasiswa akan membentuk 6 kelompok untuk nantinya membuat bisnis plan ya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja kewirausahaan. Jadi pokok bahasan yang akan Bapak bahas di dalam video ini yakni tentang perkenalan diri Bapak, terus RPS yang akan kita gunakan 1 semester ke depan, korma, wakorma, dan pembentukan kelompok, detail tentang bagaimana cara penulisan bisnis plan sebagai tugas akhir kalian nanti di mata kuliah ini. Bapak juga akan menyampaikan tentang buku dan referensi acuan yang akan kita gunakan. Mungkin Bapak akan menjelaskan tentang beberapa materi di awal tentang kewirausahaan dan sampai nanti sesi penutup atau selesai. Jadi perkenalkan, nama Bapak Wayan Satya Parihana Buditama. Bapak pendidikan terakhir Bapak di Magister Manajemen Universitas Udayana yang Bapak ambil di tahun 2019. Bidang mengajar Bapak sebenarnya di manajemen dasar, SMEs atau Small Medium Enterprise, dan juga kewirausahaan seperti mata kuliah yang hari ini. Nomor telepon Bapak tertera di slide presentasi. Bapak sangat open sekali untuk menerima diskusi baik tentang akademik maupun non-akademik. Email, jadi adik-adik mahasiswa boleh approach Bapak melalui nomor telepon ataupun email di buditama@unut.ac.id, dan personal website Bapak di www.wayan.me. Oke. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan kita gunakan. RPS ini adalah RPS yang terbaru ya adik-adik mahasiswa. Jadi RPS ini seharusnya sudah kalian download di LMS karena sudah Bapak lampirkan. Jadi RPS ini akan menjelaskan pertemuan pertama seperti sekarang akan membahas apa, pertemuan kedua membahas apa, dan seterusnya. Sampai nanti di dalamnya juga akan membahas buku acuan yang kita gunakan ya. Jadi silahkan adik-adik menggunakan referensi dari
sumber internet, sumber buku, ataupun dengan bantuan alat AI. Jadi di kelas Bapak persilahkan asalkan tidak lewat koridornya. Ya. Jadi Bapak sendiri paham betul akan perkembangan teknologi informasi. Jadi AI tool boleh digunakan di kelas Bapak asalkan sesuai dengan koridornya. Oke, next. Untuk korma dan wakorma ini sudah Bapak pilih ya. Korma yakni Bagus Adnyana Baldwin dan dibantu dengan wakorma Gilbert Maxwell pada kelas kewirausahaan ini. Oke. Next, akan ada tata cara pembentukan kelompok. Jadi di kelas Bapak memerlukan total 6 kelompok ya. Jadi silahkan kalian atur sedemikian rupa untuk kelompok siapa dengan siapa, atau misalkan kalian ingin ditentukan kelompoknya oleh Bapak sendiri, jadi Bapak akan persiapkan atau Bapak sudah persiapkan sebenarnya. Setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan materi dan membuat bisnis plan. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang akan kalian gunakan sebagai aktivitas belajar student learning center ya. Jadi kelompok ini akan mempresentasikan materi dan membuat bisnis plan. Materi akan dipresentasikan sebelum UTS ya. Jadi sesuai RPS, adik-adik mahasiswa seperti mata kuliah yang lainnya, yang which is adik-adik mahasiswa sudah paham bagaimana metode student center learning itu sendiri. Dan sedangkan setelah UTS ya, tidak akan ada lagi materi, melainkan adik-adik mahasiswa mempresentasikan bisnis plan-nya ya. Jadi UTS mempresentasikan materi, setelah UTS hanya mempresentasikan bisnis plan, tidak ada materi. Jadi perkuliahan setelah UTS itu kita hanya menyimak kelompok A presentasi, kelompok B presentasi, ataupun kelompok A presentasi, kelompok B yang memberikan tambahan, sanggahan, dan lain sebagainya. Materi tetap mengikuti RPS, sedangkan bisnis plan akan dipresentasikan setelah UTS. Isi dan format penulisan bisnis plan itu sendiri mengacu pada PKM kewirausahaan milik Simbel Mawadikti. Nah, jadi format ataupun tata letak, tata penulisan dan lain sebagainya, mohon adik-adik mahasiswa mengacu ke format PKMK dari Simbel Mawadikti ya. Yang sudah juga Bapak rasanya attach di Google Classroom, jadi adik-adik bisa download. Setiap pertemuan, baik pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya, akan ada sesi laporan perkembangan penulisan. Ya. Jadi di kelas Bapak spesialkan akan ada sesi laporan perkembangan penulisan. Laporan perkembangan penulisan ini tidak masuk ke dalam presentasi, melainkan hanya tanya jawab informal. Ya. Jadi ini untuk mengantisipasi adik-adik mahasiswa membuat bisnis plan dengan sistem SKS. Jadi setiap pertemuan akan Bapak tanya satu persatu kelompoknya, progresnya sudah sampai mana, terus kalau memang membahas materi pemasaran, apakah pemasarannya menggunakan pemasaran apa. Jadi di setiap pertemuannya akan Bapak get back kelompok demi kelompok bagaimana perkembangan penulisan bisnis plan. Jadi dipahami ya, sebelum UTS tetap mempresentasikan materi, setelah UTS mempresentasikan bisnis plan-nya. Oke? Apabila kelas setuju, ya, berikut Bapak sudah
buatkan kelompoknya. Kelompok A terdiri dari 6 orang, kelompok B terdiri dari 5 orang, kelompok C juga terdiri dari 5 orang, dan seterusnya. Sampai nanti kelompok F dengan total ada 6 kelompok. Jadi kalau memang kalian setuju, silahkan gunakan kelompok yang Bapak rancang berikut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja tema bisnis plan yang dapat adik-adik tulis nanti untuk penugasan akhirnya? Jadi tema penulisan bisnis plan-nya terdiri dari 3 tema. Adik-adik mahasiswa atau kelompoknya dapat memilih salah satu dari 3 tema ini. Yang pertama ada lifestyle product, yang kedua ada basic needs, dan yang ketiga tentu karena kita ada di Pulau Bali itu boleh mengangkat tema tourism. Ya. Penjelasannya adalah basic need dan lifestyle product adalah produk yang berbeda satu sama lain, yang artinya basic needs ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, rumah, dan pakaian. Ya. Sedangkan kalau lifestyle product itu lebih ke produk yang sebenarnya bersifat sekunder ataupun tersier. Sekunder seperti aksesoris, sekunder seperti jam, sekunder seperti cincin, ya. Ataupun misalkan sekunder ada dari adik-adik mahasiswa yang akan membuat, let's say, mobil, boleh. Jadi produk sekunder dan produk tersier masuknya ke lifestyle product. Sedangkan basic needs adalah produk yang memang kita butuhkan sebagai mendukung hidup manusia. Ya. Yang terakhir, tourism adalah kalian boleh membuat bisnis tourism baik yang bersifat produk, tangible product, ataupun yang bersifat jasa. Tourism ini adalah yang mampu menggerakkan banyak massa, patokannya ya, yang mampu menggerakkan banyak massa. Baik produk wedding organizer, konser juga boleh. Kalaupun ada yang ingin membuatkan destinasi wisata baru juga boleh. Jadi yang tujuannya untuk menggerakkan banyak massa masuk ke tema yang nomor 3, tourism. Oke. Nah, tugas korma dan wakorma Bapak harapkan di kelas ini ketiga tema ini ada yang memilih. Ya. At least misalkan hanya satu tourism, monggo tidak apa-apa. Sisanya lifestyle product dan basic need. Ya. Akan tetapi ketiga tema ini minimal harus ada satu kelompok yang mempresentasikannya. Misal lifestyle product hanya ada satu kelompok, Bapak boleh, monggo silakan. Sisanya basic need dan tourism tidak apa-apa. Ya. Kebebasan kelompok sendiri untuk memilih ketiga tema ini apa. Tetapi korma dan wakorma mempunyai tugas tambahan untuk memastikan ketiga tema ini ada yang memilih. Oke. Berikut tangkapan layar yang coba Bapak baca secara seksama tentang format penulisannya. Ini tahun 2023 ya adik-adik ya. Sorry, 2024. Tetapi kalau misalkan adik-adik sudah memiliki yang terbaru, bisa adik-adik gunakan. Yang pasti tetap menggunakan dari PKMK Simbel Mawa Dikti. Ada 4 susunannya. Yang pertama pendahuluan, ada gambaran umum, ada metode pelaksanaan rancangan usahanya nanti, dan tentunya ada pos pembiayaan yang tercantum di bab 4. Oke. Di bab 1 pendahuluan tersebut membahas tentang latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal
tersebut. Uraikan tentang potensi dan peluang pasar di dalam latar belakang ini. Mohon nanti masukkan berupa data maupun survei terkait ide produk yang akan dipasarkan. Tidak serta-merta hanya sesuai dengan pandangan saya produk ini digandrungi Pak. Tidak. Melainkan kalian mulai belajar untuk mengambil data dari BPS, ya, mengambil data dari Fortune Magazine, boleh, asalkan memang ada data yang menyimpulkan bahwa sekian persen masyarakat A menyukai produk ini, sehingga kami membuat produk sampingannya sekian persen. Ya. Bab kedua tentang gambaran umum dan rencana usaha. Pada bab ini, adik-adik harus menjelaskan tentang kondisi umum lingkungan yang akan adik-adik facing atau yang akan adik-adik terima. Ya. Yang bab 3 tentang metode pelaksanaannya, di sini juga terdapat nanti tentang teknik atau cara membuat produknya. Kalau yang membuat konser, jelaskan flow-nya mulai dari bintang tamu datang sampai bintang tamu dijemput sampai nanti kepulangan bintang tamu dari venue konser. Itu dijelaskan secara runut di bab 3. Kalau yang membuat usaha ayam geprek misalnya, harus dijelaskan apakah ayam geprek ini hanya menerima orderan online saja atau juga membuka toko menerima dine-in. Dine-innya harus dijelaskan, posisi mejanya seperti apa, kasir di mana, dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir ada bab 4, menjelaskan tentang biaya, pos pengeluaran, inventaris atau investasi yang diperlukan, beserta jadwal kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan rencana usaha kalian diluncurkan. Kalau Bapak rancang, timeline perkuliahan kita menjadi seperti ini. Pertemuan pertama sudah Bapak isi di kelas online asinkron yang sekarang. Pertemuan 2 nanti minggu depan, mahasiswa mungkin sudah memiliki tema, ya, dan ada mungkin juga yang sudah memiliki judul. Jadi tema dan judul itu berbeda, ya. Pertemuan 3 juga mahasiswa mungkin sudah harus mulai menulis bisnis plan, ya. Pertemuan 4, 5, 6 di sini Bapak akan melakukan cross check, karena pertemuan 4, 5, 6 sebenarnya kita akan sudah membahas fungsi dasar manajemen, ya. Selain membahas fungsi dasar manajemen, di sana nanti akan membahas tentang bagaimana pemasarannya, bagaimana operasionalnya, dan bagaimana keuangannya. Pertemuan ke-7 finalisasi tulisan bisnis plan dan UTS. Di pertemuan 8, pertemuan 9 kita mulai dengan presentasi bisnis plan oleh kelompok terpilih sampai seterusnya, ya. Jadi di pertemuan pertama, yakni sekarang pertemuan kedua, Bapak harapkan mahasiswa itu sudah memilih tema, minimal memilih tema. Yang keduanya apabila mahasiswa sudah memiliki judul dan bahkan produk itu sendiri. Hingga nanti di pertemuan ketiga mahasiswa sudah mulai menulis bisnis plan-nya, menulis latar belakangnya, ya. Sampai nanti pertemuan 4, 5, 6 mahasiswa sudah merancang bagaimana strategi pemasaran, strategi operasinya, flow dari usahanya, keuangannya, apakah akan mengambil modal dari investor atau meminjam kredit. Sampai nanti kita akan UTS, masih berkaitan dengan materi. Setelah UTS kita pertemuannya hanya akan diisi tentang presentasi bisnis plan, ya adik-adik. Nah, berikut adalah referensi utama buku atau materi yang perlu adik-adik pegang. Minimal satu kelompok harus memiliki satu buku ini.
Apabila yang memiliki buku hard copy-nya sangat bagus sekali, tetapi kalau hanya e-book saja pun cukup di kelas Bapak, ya. Jadi buku ini adalah buku dari penulis Longenecker, Petty, Palik, dan Hoy yang berjudul Small Business Management, Launching and Growing Entrepreneurial Ventures. Oke. Referensi utama ini juga tercantum di dalam RPS, ya. Jadi adik-adik bisa download ataupun adik-adik bisa beli di toko buku terdekat. Silahkan. Karena pertemuan yang sebelum UTS ini materinya akan mengacu ke sini, Dek, ke e-book ini atau ke buku ini dari Longenecker, ya. Baik. Sekian pemaparan awal tentang pengenalan Bapak, pengenalan mata kuliah ini. Jadi sangat sayang sebenarnya apabila pertemuan pertama ini dilakukan asinkron, ya, pertemuan daring, karena lebih banyak tentang pemaparan awal ini sebenarnya yang penting mungkin bagi adik-adik, ya. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memaparkan tentang pertemuan pertama, ya. Ini baru sekarang masuk tentang materi pertemuan pertama, tentang pengertian small business and entrepreneurship. Okay. Dua hal yang perlu adik-adik jawab sebenarnya, apa sih small business dan apa sih sebenarnya entrepreneurship? Apakah small business dan entrepreneurship itu sama? Apakah orang yang jenjang karirnya bagus di perusahaan yang besar bisa juga dikatakan sebagai entrepreneurship? Atau hanya pedagang kopi keliling atau Starling saja yang bisa hanya kita anggap sebagai entrepreneurship, ya. Perbedaan antara small business dan entrepreneurship, ya, terlihat dari size dan growth potensialnya, ya. Dua hal ini yang membedakan small business dan entrepreneurship, ya, sebenarnya, ya. Jadi menurut Longenecker, size dan growth potensial ini menjadi pembeda utama untuk small business, ya. Di small business dapat dilihat ukuran tentang jumlah pegawai, jumlah aset yang dimiliki oleh small business tersebut, dan bahkan jumlah omset, ya. Di dalam small business juga dapat dikategorikan berdasarkan growth potensialnya, ya. Yang pertama ada growth paling bawah, micro businesses. Yang kedua ada attractive small firms. Dan yang paling tinggi ada high potential ventures, ya. Tiga gambar tersebut, ya, tiga gambar yang adik-adik lihat merupakan perwakilan dari masing-masing tiga kategori ini, ya. Micro businesses yakni kopi keliling, attractive small firms ACK, sedangkan yang terakhir high potential ventures adalah Gojek. Baik, Bapak akan jelaskan kenapa micro businesses ini kopi keliling, kenapa enggak ACK, terus kenapa Gojek ini dikatakan high potential venture, tidak masuk ke micro businesses. Oke, micro businesses ini biasanya dimiliki oleh perseorangan dan bahkan tidak terdaftar sebagai badan hukum. Attractive small firms dimiliki baik perseorangan maupun kelompok. Dan yang membedakannya adalah attractive small firm sudah memiliki legalitas atau badan hukum, ya. Yang ketiga, high potential ventures biasanya akan dimasukkan tipe-tipe perusahaan yang memiliki growth ataupun proyeksi masa depan yang cerah, seperti Gojek, ya, seperti perusahaan startup lainnya, ya. Karena ada pemodal ventura asing masuk, sehingga dikatakan memiliki potensial yang tinggi
karena memiliki modal yang tinggi ketimbang kedua lainnya. Slide berikut menunjukkan tentang proses entrepreneurial. Ya. Ada 4 proses. Biasanya orang-orang akan memilih untuk menjalankan kewirausahaan. Ya. Yang pertama, orang tersebut bisa mengidentifikasi peluang yang menarik. Yang kedua, orang yang bisa mengidentifikasi adalah orang yang juga mampu, ya, orang yang juga mampu meng-hire ataupun mencari sumber daya untuk calon bisnisnya. Baik itu mencari rekan, baik itu mencari pemodal, ya, atau bahkan baik itu mencari badan hukum untuk bisnisnya. Selain kedua hal tersebut, langkah ketiga merupakan langkah yang paling real, ya, yakni mengeksekusi rencana. Dua hal ini adalah hanya baru sebatas rencana saja, adik-adik. Sebenarnya eksekusilah yang bermain peran penting untuk mengeksekusi dua hal di belakang ini. Yang pertama peluang dan yang kedua sumber daya. Apabila adik-adik menangkap peluang dan mampu memiliki sumber daya, tetapi tidak bisa mengeksekusi kedua hal ini, sama dengan rugi untuk menjalankan kewirausahaan. Namun, apabila adik-adik memiliki semangat yang tinggi untuk mengeksekusi kewirausahaan, mengeksekusi bisnisnya, namun tidak mampu mengidentifikasi peluang di pasar, ataupun tidak mampu mendapatkan sumber daya, ya sama saja bohong. Karena menjalankan usaha di zaman sekarang sangat sulit apabila hanya mengandalkan semangat daya juang tinggi saja. Ya. Hard to believe, but it's real in the context. Oke. Yang terakhir ada bagaimana apabila setelah mengeksekusi usahanya, kemampuan ini yang nomor 4 adalah bagaimana si wirausahawan tersebut mampu meng-capture value bagi dirinya, bagi bisnisnya, dan ataupun bagi investornya. Ya. Ketiga hal ini bagus, tetapi jangan dilupakan bahwa tugas Anda untuk menjalankan kewirausahaan adalah untuk meng-capture ini, meng-capture value, baik dalam bentuk profit, baik dalam bentuk saham, dalam bentuk kepemilikan. Ya. Jadi pada akhirnya ada nominal yang harus adik-adik capture. Banyak referensi ya menguraikan tentang berbagai sifat seorang entrepreneur, namun pada umumnya sifat-sifat seorang entrepreneur akan terlihat seperti dia akan memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Dia terobsesi terhadap peluang. Dia akan memiliki komitmen dan determinasi yang penuh. Ya. Dia goal oriented, dia berani, moralnya bagus, berani untuk bereksperimen, tidak takut gagal, dan yang terakhir ada kreatif. Ya. Nomor 7 biasanya sering dilupakan. Usaha-usaha yang adik-adik lihat di Renon, yang adik-adik lihat di Bukit Jimbaran, di Denpasar, whatever it is, ya, biasanya adalah usaha-usaha yang sudah mampu bertahan di era seperti sekarang. Bagaimana caranya mampu bertahan? Tentu dengan mengandalkan kreativitas. Ya. Jadi selain sifat yang berani mencoba, jiwa kepemimpinan,
tapi adik-adik hanya membuat usaha yang mudah ditiru, ya, mudah dicontek, tidak ada kreativitasnya, maka 3 bulan hanya 6 bulan saja runway hidupnya. Ya. Jadi setiap produk yang mungkin adik-adik harus munculkan itu harus mempunyai value yang berbeda terhadap produk yang ada di pasaran, sehingga konsumen mampu mudah mengingat produk Anda. Jadi kenapa poin nomor 7, creativity, self-reliance, dan adaptability itu sangat penting di zaman sekarang yang lebih kompetitif. Menurut Longenecker ada 5 jenis entrepreneur yang bisa dikatakan sebagai entrepreneur. Yang pertama ada second stage entrepreneur, franchises, social entrepreneurs, intrapreneurs, dan entrepreneurial teams. Second stage entrepreneur itu seperti adik-adik akan menjalankan usaha keluarganya. Jadi belum atau tidak dimulai dari nol. Franchisee bisa saja dimulai dari nol. Jadi adik-adik membeli sebuah brand, let's say KFC, adik-adik akan buka di Nusa Penida seperti itu ya. Jadi adiklah seorang franchisee, ya, dan itu bisa dikatakan sebagai entrepreneur. Social entrepreneur tentu seperti contohnya Pandawara. Intrapreneur adalah seseorang yang mampu mengelola tim, memiliki jiwa kepemimpinan dan sifat-sifat seorang entrepreneur, namun di dalam perusahaan. Jadi bukan menjalankan usahanya dia, melainkan di dalam perusahaan orang. Itu dikatakan sebagai intrapreneur. Entrepreneurial teams, contohnya seperti founder Gojek, ya, Nadiem Makarim tidak membuat Gojek sendirian. Terus founder Ruang Guru, Belva Devara tidak membuat Ruang Guru sendirian, ya. Jadi banyak contohnya entrepreneurial teams. Bahkan berikut, ya, sebenarnya adik-adik dapat lihat di bukunya Longenecker, ya. Jadi Bapak jelaskan secara singkat. Bagian ini sebenarnya menjelaskan motivasi apa sih sebenarnya yang mempengaruhi seseorang itu mau memulai sebuah perusahaan. Ya. Ada 4 motivasi. Yang pertama ada personal fulfillment, personal satisfaction, independence, dan financial rewards. Ada orang yang ingin berwirausaha itu karena dia panggilan jiwanya, ya. Dia ingin menciptakan dunia yang lebih baik, making a difference. Dia ingin bekerja dalam sebuah tim, misalkan. Saya ingin menciptakan tim saya sendiri, itu biasanya personal fulfillment. Ada personal satisfaction, contohnya seperti dia itu sebenarnya ingin mendapatkan respect dari keluarganya, dari teman-temannya. Dia juga belajar dari bisnis owner yang lainnya, sehingga dia secara tidak sengaja jatuh juga ikut membuat usaha bagi dirinya sendiri, ya. Itu masuk ke personal satisfaction. Independence tentu sebenarnya motivasinya dia ingin, saya tidak mau diatur oleh orang lain, atau saya ingin jadi bos untuk diri saya sendiri, seperti itu. Saya mau nanti masa tua saya lebih fleksibel. Nah, itu ingin kebebasan. Jadi dia akan membuat usaha. Dan yang terakhir tentu financial reward. Ya. Penting terkait menjalankan kewirausahaan di zaman sekarang, unethical business, ya. Jadi bisnis yang etis itu tidak hanya men-treat customer secara berlebihan, ya. Tetapi juga ada 3 hal yang sebenarnya harus diperhatikan kalau ingin menjalankan kewirausahaan yang etis. Yang pertama, promoting the owner interest.
Jadi apa yang mendasari kalian menjalani kewirausahaan itu harus kalian sebarluaskan, tidak hanya semata-mata hanya profit. Yang kedua, di saat menjalankan kewirausahaan, lambat laun usaha kalian akan besar. Kalian harus memperhatikan customer, tidak hanya memperhatikan kepentingan kalian saja untuk mengejar growth maupun mengejar finansial. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa wirausahawan yang etis itu adalah wirausahaan yang menghargai karyawannya. Ketiga hal ini saling mengunci satu sama lain dan mampu mengantarkan adik-adik mahasiswa menjadi calon wirausahawan yang etis. Oke. Ya. Sekian presentasi dari pertemuan pertama, ya. Jadi untuk selanjutnya pertemuan kedua mohon dimulai dari kelompok. Ya, jadi pertemuan pertama ini telah Bapak tuntaskan. Lalu untuk pertemuan minggu kedua akan kita lanjutkan di kuliah. Semoga tidak libur, di kuliah tatap muka ya. Jadi kuliah tatap muka nanti sudah mulai mahasiswa yang berpresentasi. Oke. Nah, yang mendapat bagian presentasi untuk di minggu kedua yakni adalah kelompok F. Ya. Jadi tidak dimulai dari kelompok A, namun dimulai dari kelompok F. Kelompok F akan mempresentasikan materi pertemuan minggu kedua. Kelompok E mempresentasikan materi pertemuan ketiga. Kelompok D mempresentasikan materi pertemuan keempat, ya. Kelompok C mempresentasikan materi pertemuan kelima. Kelompok B mempresentasikan materi pertemuan keenam dan kelompok A mempresentasikan pertemuan terakhir sebelum UTS, ya. Jadi mohon disimak, kelompok F lah yang mempresentasikan pertemuan minggu kedua. Untuk kelompok F, presentasi mohon diisi sesuai dengan isi dari RPS. Ya. Jadi di RPS itu yang hendak kelompok F presentasikan adalah pertemuan nomor 2, bukan pertemuan nomor 1. Karena pertemuan nomor 1 sudah Bapak yang mempresentasikan pada video kali ini. Ya. Untuk kelompok F, metode presentasinya tidak perlu mencetak penulisannya, tidak perlu dicetak, melainkan langsung saja nanti pas di perkuliahan langsung menampilkan PowerPoint. Ya. Cuma PowerPoint-nya mungkin yang perlu di-share nanti di grup WA sebelum perkuliahan itu dimulai. Metode perkuliahannya student center learning, jadi adik-adik mahasiswa yang akan berpresentasi, lalu akan Bapak buka sesi diskusi untuk mencari nilai keaktifan. Oke, ingat, kelompok F yang mulai presentasi untuk pertemuan minggu kedua. Belum bisnis plan, belum dipresentasikan pas UTS, melainkan nanti setelah UTS. Dan nanti akan Bapak undi lagi siapa yang akan presentasi kelompok pertama, kelompok kedua, dan seterusnya untuk bisnis plan-nya. Oke. Jadi kita deal kelompok F yang akan presentasi untuk pertemuan minggu kedua. Oke. Di dalam video ini tidak ada penugasan, melainkan hanya persiapan tidak ada penugasan individu, melainkan hanya penugasan kelompok. Penugasan kelompoknya pun hanya mengenai presentasi materi, ya, yang mana adik-adik mahasiswa memang sudah
terbiasa untuk menjalankan presentasi di mata kuliah sebelumnya. Oke. Sekian perkuliahan daring asinkronus kita, ya. Jadi Bapak harapkan nanti kelompok F menyiapkan materi untuk pertemuan minggu kedua. Oke. Untuk selanjutnya apabila ada informasi tambahan, ya, Bapak akan sampaikan secara langsung atau secara parsial nantinya melalui grup WA kelas kita. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.